Oke, untuk di sini sigma F sama dengan M kali A. Terus nanti di sini karena dia W searah dengan searah dengan arahnya lead, maka si W ini dia positif. Itu dia. Tidak berlawanan arah gitu ya. Sedangkan si N berlawanan arah berarti di sini negatif. Itu dia. Terus di sini M kali A, sehingga nanti kita bisa buat di sini W sama dengan W di sini dikurang ya. M dikali A, terus N-nya jadi di samping kanan supaya dia positif. Jadi nanti di sini N sama dengan W dikurang M dikali A, atau dia nanti N atau gaya normalnya sama dengan M dikali G dikurang M dikali A, atau dia M dalam kurung G dikurang A. Seperti itu. Oke, cukup jelas? Jelas, Kak. Oke, silakan di screenshot, Dek. Nah, sebelum kita ke contoh, nanti kakak akan ini dulu ya. Kasih soal dulu contohnya. Nah, yang terakhir ya, ini tentang mencari hukum Newton, gaya normal pada bidang miring. Ini contohnya nih. Nah, kamu masih ingat nggak rumus kosinus yang kemarin? Masih ingat ya? Ingat, Kak. Oke. Nah, kalau dia pada kasus bidang miring, ini adalah soal yang paling sulit ya, kalau dalam menentukan gaya normal, atau mungkin hukum Newton, seperti itu dia. Nah, untuk hukum namanya itu menentukan gaya normal pada bidang miring, ini namanya kita akan cek dulu ya. Ini kamu gambarkan dulu gaya normalnya kemana, gaya beratnya kemana. Oke, untuk gaya normalnya itu karena dia bidang miring seperti ini, dia akan tegak lurus, maka dia akan seperti ini nih. Oke, di sini sudah dibuat juga. Kakak memperjelaskan. Terus untuk gaya beratnya itu, dia juga akan ke bawah menuju pusat bumi. Seperti ini. Oke. Nah, di sini dia pada kasus bidang miring, tapi dia diam ya, dalam bentuk diam. Untuk bentuk diam, itu hukum keberapa tuh? Yang pertama, Kak. Yang pertama. Tuh ya. Berarti di sini sigma F gitu ya. Sigma F sama dengan 0. Seperti itu dia. Tapi kamu cari dulu ya, kamu cari dulu nih gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut gitu ya. Nanti pasti di sini diketahui namanya sudut gitu ya. Nah, kalau di sini theta, pasti di sini juga theta. Gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini berapa nih panjangnya ini berapa? Gitu dia. Panjangnya ini berapa? Panjangnya ini berapa? Seperti itu. Kita akan hitung dulu menggunakan namanya trigonometri. Oke, kira-kira gimana tuh caranya? Cara menghitungnya? Nah, kalau yang di sini langsung cari cepat aja ya. Kalau yang di sini yang dekat dengan theta, itu namanya W cos theta. Itu dia. Paham maksud kakak kenapa itu sama dengan Y? Misalnya di sini simbolnya misalnya si X ya. Si X. Kamu masih ingat gak namanya itu? Ya, seperti ini dia. Ini, seperti ini, seperti ini. Di sini dia ada sudut. Theta, misalnya di sini yang ditanya gitu dia. Yang ditanya, berarti panjangnya ini berapa? Itu dia. Kalau diketahui di sini adalah si W, si miringnya. Itu dia. Berarti kita pakai si cos ya kan? Kenapa kita pakai si cos? Karena di sini nggak diketahui. Gitu dia. Terus yang kita cari itu adalah si ini. Misalnya si tanda tanya ini sama dengan kita pakai nih cos theta. Atau kita buat dulu ya. Cos sama dengan cos theta cosame, samping per miring. Si tanda tanya per si W. Gitu ya. Jadi si tanda tanya ini nanti langsung kamu kali silang W dikali cos theta. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Oke ya. Masih, Kak. Oke, untuk yang kedua, untuk yang samping yang sini, untuk yang ini namanya, untuk yang ini, itu namanya, untuk yang di sini, Korea. Aku hapus dulu. Kenapa nggak bisa dihapus nih? Oke. Oke, untuk yang di sini, namanya W sin theta. Paham ya kenapa dia W sin theta? Sama juga dengan yang di sini nanti, kamu langsung buat aja, gitu dia. Inti dari segala inti adalah di sini kalau di sini theta, pasti sudut yang dibentuk oleh gaya berat dengan gaya normal yang ini itu namanya juga sama gitu dia. Sini theta pasti di sini theta. Oke? Oke, Kak. Oke. Jadi untuk menghitung gaya normalnya gimana tuh, Kak? Gitu dia. Ini kan arahnya ke bawah kan? Jadi nanti gaya normalnya ke atas, kita tulis di sini ini N. Karena dia ke bawah, sini dikurang W cos theta gitu dia. Tapi sebelumnya sigma F sama dengan 0 gitu ya. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya normal, terus gaya ini W cos theta gitu ya, gaya beratnya, terus lagi itu hasilnya adalah 0. Sehingga nanti untuk mencari gaya normalnya adalah W cos theta ditambah 0 adalah W cos theta. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lumayan jelas, Kak. Oke, lumayan jelas. Kita langsung ke soal, oke? Oke. Oke. Kamu udah screenshot? Udah, Kak. Oke. Kita langsung aja capcus ke soal ya. Oke, coba bacakan soalnya, praktis. Besar gaya normal yang dialami balok bermassa 3 kilo pada gambar di bawah adalah Besar gaya normal yang, Besar gaya normal yang dialami balok bermassa 3 kg dengan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat pada gambar di bawah adalah, coba deh kamu kerjakan dulu, nanti kalau nggak bisa baru kakak kerjakan. Menurut kamu dulu lah. Tentukan gaya normalnya, tentukan gaya beratnya. Oke, nanti dapat ya. Dapat? gaya beratnya 30, Kak. Yes, 30. benar. Langsung aja ya, nggak usah W sama dengan M kali G, nggak usah ya. Oke, di sini dia langsung aja, karena di sini dia 3 kg, berarti dia ke bawah ya, ke arah bumi. Berarti nanti di sini 30 Newton. Untuk gaya normalnya ke bawah, ke samping, ke kiri, ke atas. Ke atas. Iya, karena dia harus tegak lurus. Gitu dia. Harus tegak lurus dengan benda. Itu dia. Ayo, resultan gaya ini hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, atau hukum keberapa? Hukum pertama. Oke, hukum pertama. Hukum pertama itu tadi sigma F sama dengan 0 ya. Sehingga nanti di sini resultan gaya yang bekerja apa aja tuh? Ada F1, misalnya ini F1 ya. 14 kan? Iya, Kak. Oke, di sini kita buat dulu. Di sini N. N ditambah atau dikurang? Ditambah 14 atau dikurang 14? Dikurang 14. Dikurang 14. Terus di sini dikurang 30 atau ditambah 30? Dikurang 30. Oke, sama dengan 0. Sehingga N sama dengan? 44. Yes, 44 Newton. Oke, kira-kira bisa ya? Gampang ya? Oke, bagus. Silakan di screenshot dulu. Udah, Kak. Oke, kita akan masuk ke
Soal berikutnya. Oke, yang kedua. Oke, silakan dibaca. Perhatikan gambar balok berikut ini. Jika massa balok 3 kilogram dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka gaya normal yang dialami balok adalah. Oke, kamu cari dulu sendiri, nanti langsung kita kerjakan. Kasih waktunya 2 menit ya. Berapa hasilnya dapat? Oke, gaya normalnya berapa yang dialami oleh balok? Belum, Kak. Berapa? Belum ya? Belum, Kak. Oke. Jadi kalau kamu ada kesulitan bilang ya. Oke, kamu jawab berapa deh? Aku itu apa? Nggak nemu jawabannya di pilihan. Nggak ada jawabannya di pilihan. Iya, mungkin aku salah, Kak. Oke, kita cek ya. Oke, di sini untuk di sini ada massa sama dengan 3 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya beratnya berapa? 30 Newton. Nah, di sini nanti kamu tulis aja di sini 30 Newton. Nah, selanjutnya untuk itu kita lihat nih hukum keberapa nih, itu konsepnya yang perlu ya. Hukum pertama Newton. Karena dia pada benda yang diam gitu ya. Langsung kamu lihat gaya-gaya yang bekerja apa aja ya. F1 dia ke bawah ya. Oke, atau dari normal dulu dia ke atas, positif normal, positif N, terus ke bawah dia negatif 5, habis itu plus atau negatif 8? Plus 8, terus di sini min 30 atau plus 30? Min 30. Oke, sama dengan 0. Maka N sama dengan 30 kurang 8 tambah 5, berapa ya? 27, Kak. Oke, dapat kan 27 Newton. Ada. Tadi kamu jawab berapa?
Tadi tuh aku karena lihat percepatan jadi aku mikirnya yang pakai yang kedua. Oh, enggak, bukan pakai Jadi percepatan, iya, bukan percepatan benda ya. iya makanya tadi agak itu. Ini percepatan gravitasi bumi, gitu dia. Ini nanti untuk gaya beratnya, oke? Oke Kak. Oke. Karena di sini juga nggak ada namanya benda bergerak. Ini juga nggak ada. Oke, di screenshot dulu. Oke, udah? Udah. Oke, kita clear. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 17. Nah, ini dia. Oke, kamu baca coba. Seseorang berdiri di dalam sebuah lift yang sedang naik dengan percepatan tetap 1,5 meter per second kuadrat. Jika masanya 90 kilo, maka berat orang itu di dalam lift adalah. Oke, di sini percepatan tetap 1,5 meter per sekon kuadrat, katanya gitu ya. Jika massa sama dengan 90 kg, maka berat orang itu dalam lift adalah, gitu dia. Langsung aja ya, kita masukin di sini. Kita tentukan dulu gaya normalnya ya. Ke arah mana? Ke arah mana nih kira-kira? Ke arah A? Ke atas, Oke, terus gaya beratnya? ke bawah. Ke bawah. Gaya beratnya jadinya berapa? W sama dengan Jadi 90 90 kali 10. kali 10 ya. Sama dengan 900 Newton. Oke. Terus di sini arah apa namanya itu? Arahnya lift itu ke atas atau ke bawah? Ke atas karena dia naik gitu dia. Jadi nanti liftnya naik ke atas gitu dia. Langsunglah karena dia bendanya bergerak, langsung kita masukkan dengan hukum berapa Newton nih? Hukum? Hukum 2. Oke, hukum 2 Newton. Resultan gaya itu sama dengan massa dipengaruhi atau berbanding lurus dengan percepatan gitu ya. Langsung aja gaya-gaya yang bekerja pada orang yang berada di sebuah lift yang naik ke atas. Nah, karena dia apa namanya itu gaya normalnya ini searah dengan naiknya, searah dengan kecepatannya gitu ya. Maka di sini kita buat si n itu adalah positif gitu ya. Si n tadi diapain? Si n dikurang si Dikurang W. W sama dengan M dikali A. Langsung aja ya. Gaya normalnya sama dengan massanya tadi atau 90. 90 atau kita masukkan ke rumus yang tadi aja ya. W plus M kali A kali A. W itu adalah dia 900 ya. Iya. Tambah di sini massa dikali dengan percepatan. 90 dikali dengan 1,5. Itu dia. Oke. Nanti berapa Newton itulah dia hasilnya. Coba kamu kalikan 10 kali 15 berapa ya? 1,5 maksudnya. 135. Berapa? 90 kali 1,5 kan Kak? Iya, berarti 135 kan? Iya. 900 tambah 135 berarti nanti gaya normalnya adalah 1035. 1035 Newton. Newton. Oke, kira-kira bisa paham? Paham Kak? Oke, next kita akan masuk ke soal yang 18 ya. Di screenshot dulu. Iya Kak. Nah, kita akan masuk ke apa namanya itu slide 18. Oke. Coba nih. Ini dulu deh, ini dulu.
Oke, coba. Kamu yang bilang kakak yang, kamu yang ngomong kakak yang catat gitu dia. Oke, dibaca dulu. Seorang anak bermasa 60 kilo menaiki lift. Tentukan berat anak jika ditimbang dalam lift yang A. Bergerak dengan percepatan 1,5 meter per second kuadrat ke atas. B. Bergerak dengan percepatan 1,5 meter per second ke bawah. C. Bergerak dengan kecepatan tetap 1 meter per second ke atas. D. Bergerak dengan kecepatan tetap 1 meter per second ke bawah. E. Telah berhenti kembali. Oke. Langsung aja kini namanya apa? Hukum berapa? Hukum kedua. Hukum kedua ya. Langsung jawabannya nanti kamu buat apa? Resultan gaya ya. Bergerak dengan kecepatan apa sih namanya itu? Di sini 60 kg ya. Oke, tentukan di sini katanya berat anak gitu ya. Terus dengan percepatan 1,5, terus ini bercepat dengan 1,5 ke bawah gitu ya. Ini sama juga seperti yang tadi ya. Kita buat dulu, berarti gaya beratnya nanti berapa tuh? Gaya beratnya 600. 600 ya. Ini bukan tentukan berat anak ya, tentukan gaya normalnya ya. Salah dia. Oke, paham ya. Ini kalau dia beratnya akan tetap sama ya. Iya, Kak. Oke, tetap akan sama. Tentukan berat anak jika timbang dalam lift. Sama aja ya. Ini kalau berat anak itu akan sama. Ini sih maksudnya gaya normalnya. Oke, langsung aja seperti yang tadi ya. Berapa sigma F sama dengan M kali A berarti N kurang N tambah atau N kurang ya? Kurang. N kurang W ya. Sama dengan M dikali A. A. Oke, lanjut di sini N sama dengan W ditambah M dikali A. Langsung aja nanti ya kamu buat ya. Sini tadi gaya beratnya dia 60 berarti 600 tambah dia 60 kali 1,5. Oke, yang kedua sama juga ya. Ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Tapi dia bergerak ke bawah katanya gitu dia. Berarti kalau bergerak ke bawah, gaya normalnya ke atas, liftnya bergerak ke bawah. Berarti nanti yang positif itu adalah si W. Kenapa? Karena lift itu bergerak ke bawah. Paham maksud kakak ya? Iya, Kak. Oke, lanjut. Thank you so much. Berarti di sini dia si W dikurang si N sama dengan M kali A. Atau si N-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi nanti W dikali W dikurang MA atau M kali A sama dengan si N. Atau si N sama dengan W dikurang M kali A. Atau langsung aja 600 dikurang 60 dikali 1,5. 1,5. Oke, paham ya? Paham, Kak. Oke, di screenshot dulu. Udah, Kak. Oke. Untuk yang bagian C, hukum keberapa tuh? Ketiga, Kak. Ketiga, enggak bergerak dengan kecepatan tetap. Tadi kan ada dua tuh, hukum 1 Newton itu tadi kan ada dua. Satu dia diam, satu lagi apa? Bergerak dengan kecepatan Tetap. tetap. Gitu dia. Kalau bergerak dengan kecepatan tetap, otomatis percepatannya sama dengan 0. Kalau percepatannya 0, nanti dikalikan M-nya dikali 0, pasti 0 gitu dia. Paham maksud kakak ya? Iya, Kak. Oke. Bentar, sini kenapa pen? Oke. Ini penanya tadi, pena tempetnya sedikit ini. Jadi nanti kalau dia percepatannya sama dengan 0, nanti sigma F. Kenapa sama dengan 0? Kenapa kembali ke Newton pertama? Karena dia M dikali 0.
Itu dia. Kalau kecepatannya konstan, tetap gitu dia, maka percepatannya sama dengan 0. Jadi nanti dia kembali ke hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Itu dia. Sini N, gitu ya. Mau N dikurang W ya, karena dia bergerak ke atas, N-nya positif, W-nya negatif. Sama dengan 0, N dikurang 600 ya, sama dengan 0, maka gaya normalnya adalah 600 Newton. Seperti itu yang C. Oke, yang kedua, yang bagian D, bergerak dengan kecepatan ke bawah. Kalau ke bawah juga sama, sigma F sama dengan 0. Nah, dia sini jadi negatif N ditambah W gitu dia ya, atau W dikurang N gitu dia. Karena dia bergerak ke bawah. Maka W juga sama dengan N gitu dia, sama dengan 600 Newton. Oke, sampai di sini bisa di screenshot. Udah, Kak. Oke, satu lagi sebelum kita ke kuis, kita akan masukkan ke bidang miring. Gitu dia. Oke. Semangat ya, masih semangat nggak? Semangat, Kak. Oke, asik. Nah, kita akan masuk ke bidang miring. Tapi bidang miring di sini, bidang miring kasar, baloknya itu dia dalam keadaan, apa tuh namanya? Dalam keadaan diam ya. Oke, cos di sini nanti ada dia 37. Untuk dia cos sama sinus 37. Kalau dia cosinus, kakak tulis dulu ya di sini. Ini sudut istimewa. Kalau di fisika ada namanya tambahan, bukan matematika ya. Kalau di fisika dia cosinus 37 derajat sama dengan 0,8. Itu dia. Oke, kalau sin 37 itu adalah 0,6. Oke. Terus kalau dia sin 53, oke, sin kakak buat sin 53 itu sama dengan 0,8 juga. Itu dia. Maksudnya kayak mana, Kak? Kalau sin 60 kan dia setengah akar 3 kan? Nah, cos 30 juga setengah akar 3 gitu dia. Jadi nanti jumlah sudutnya yang menghasilkan 90 derajat akan sama gitu dia. 53 ditambah 37 juga akan 90 sehingga nanti dia akan sama. Seperti itu dia. Paham Mas Kakak ya? Ini tambahan aja. Terus di sini karena sin 37 0,6, maka cos 37, cos 53 maksud Kakak ya. Cos 53 derajat ini juga sama dengan 0,6. Seperti itu. Oke. Baik, kita akan langsung ke nomor 1. Boleh dibaca, Di? Sebuah balok kayu dengan massa 4 kg terletak pada bidang miring kasar. Balok ditarik dengan gaya F sama dengan 12 Newton sehingga bergerak. Jika koefisien gesekan antara balok dan bidang sebesar 0,5, percepatan baloknya adalah. Percepatan baloknya adalah katanya gitu dia. Sementara yang kita ambilnya itu adalah ini dulu ya, apa sih namanya itu? Kita masukkan ke gaya normal dulu ya, bukan ada nanti gaya gesek, nanti dulu ya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan cek dulu nih. Ada namanya gaya tarik ke atas ya. Misalnya ini balok ditarik katanya. Kalau ditarik berarti dia ke sono nih. Berapa? Sebesar berapa? Sebesar 12 Newton. Terus gaya namanya gaya apa namanya itu? Gaya normalnya kemana nih? Akan tegak lurus seperti ini dia. Ini ya. Itu namanya adalah gaya normal. Untuk gaya beratnya, jadi nanti kamu satu-satu dulu, tentukan dulu, terus gaya beratnya seperti ini nih. Ini kayaknya gaya normalnya kayak miring gitu dia, coba ini.
Oke ya. Terus dia gaya beratnya itu ke bawah. Ke bawah ya. Jadi nanti di sini kita perpanjang aja. Oke. Seperti ini, terus di sini diperpanjang juga. Seperti ini ya. Gaya beratnya dia ke bawah. Oke, sampai di sini paham? Oke, yang mana di sini 37? Yang di sini atau yang di sini? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ya. Iya, Kak. Oke, jadi nanti di sini adalah yang kedua. Jadi nanti untuk menentukan apa namanya itu sudutnya itu yang sama dengan 37 itu adalah yang berdekatan dengan apa sih namanya itu bidangnya. Ini kan nggak nempel sama bidangnya kan? Itu dia di sini. Di sini dia nanti tetanya 37. Oke, yang dekat ini kan ada garis ya di sini. Di sini apa namanya? W cos atau W sin? Tadi udah kakak jelaskan. W cos. Iya, yang dekat itu namanya W cos. W cos 37. Kalau yang ini namanya apa? W sin. Oke, tahu membedakannya ya? Ya, Kak. Oke. Jadi nanti ada gaya sebesar ke sini nih ya. Ke sini. Terus ada gaya yang ke sini dia. Bentar ya. Ini panahnya nanti bukan gayanya ya, sorry. Kamu malah hilaf lagi di sini. Ini, sorry. Ini dia sama dengan W cos theta. Itu 37. Yang ini dia W sin 37. Nah, untuk gaya normalnya, nah kita cek nih. Untuk gaya normalnya gimana nih? Gimana cara mencari gaya normalnya? Langsung aja ya, untuk mencari misalnya ditanya gaya normal, bukan masa percepatan dulu, nanti dulu. Langsung kita cek nih. Dia kan ke atas kan ya? Jadi nanti dia anggap di sini bendanya diam ya. Bendanya diam. Ini dia sigma F sama dengan 0. Itu dia. Nah, resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah di sini gaya normal. Terus langsung lihat nih. Yang ini W cos 30 dikurang. Jadi kan dia berlawanan arah ya, ke bawah kan ya. Jadi di sini negatif W cos 37 sama dengan 0. Berarti nanti dari sini kamu akan dapatkan N sama dengan itu dia. Itu yang untuk gaya normalnya dulu ya. N sama dengan kamu aja masukkan langsung ke sini dia. W kosinus 37 derajat. Jadi nanti N sama dengan apa? Jadi tadi 4 kg berarti 40 ya, 40 Newton dikali dengan kosinus 37 0,8. Maka hasilnya adalah 32 Newton. 32 Newton. Sampai di sini ada yang mau ditanya, kira-kira kita masih gaya normal dulu, jangan langsung ke gaya gesek nanti dulu. Itu dia. Yang penting kamu bisa dulu menentukan W sin theta, W cos theta, gaya normalnya, pada lift, pada itu gitu dia. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak, Di? Udah jelas sih, Kak. Oke ya. Nah, untuk kuisnya kakak kasih kuis ya, boleh? Boleh, Kak. Oke, untuk itu kamu silakan minum dulu atau apa gitu ya. Kita break dulu sekitar 3 menit. Kakak akan kasih namanya soal kuisnya. Tentukan gaya normal yang bekerja pada benda tersebut jika bidangnya tersebut adalah datar.
Yang kedua, membentuk sudut 30 derajat pada bidang datar. Kalau yang A jawabannya apa? Langsung aja. Yang datar sigma F sama dengan 0. Sigma X sama dengan 0. Langsung aja. N kurang ya. Kurang W. Kurang W sama dengan 0. N sama dengan? W. Ya, W. 5 kali? 50. Dan 50 Ya. Newton. Oke, bagus. Sekarang yang B. Yuk semangat. Yang B mesti kita gambarkan ya. Iya. Ini namanya tadi 30 derajat ya. Kalau di sini 30 derajat, nah di sini dia baloknya. Tuh. Terus di sini udah pasti di sini gaya normal. Dia akan tegak lurus dengan bidangnya. Terus di sini kita akan buat di sini warna merah ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Itu. Nah, supaya kelihatan gaya yang bekerja pada sumbu Y ini, gitu ya, kita harus buat seperti ini dulu. Terus gaya beratnya nanti kita cek dulu. Gaya beratnya selalu menuju pusat bumi, berarti dia ke bawah. Berarti kamu bisa lihat ke bawahnya seperti ini. Nanti tetanya dapat berapa? 30 derajat. Untuk yang di sini berapa? W cos 30. Oh, W cos 30 bagus. Untuk yang di sini? W sin 30. Oke, W sin 30. Oke. Untuk W-nya berapa ya? W-nya 50. Yes, W-nya sama dengan 50 Newton. Langsung kita masukkan ke ini dia apa namanya itu? Ke apa? Ke rumusnya ya. Karena bendanya diam katanya itu. Sigma F sama dengan 0. Maka di sini kamu akan dapatkan gaya-gaya yang bergerak itu, misalnya ini N dikurang apa? Gaya yang bekerja pada sumbu Y. Itu dia. W cos W cos 30. sama dengan 0, sehingga N sama dengan 50 cos 30. 50 dikali setengah akar 3 sama dengan 25 akar 3 Newton. Seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira paham deh? Paham, Kak. Untuk nanti gaya gesek statis sama gaya kinetis, tinggal masukin aja ya, cari gaya normalnya, udah langsung dikali dengan, misalnya kalau dia bergerak, langsung diketahui nanti mu-nya. Mu itu adalah gaya gesek statis pada benda apa gitu dia, misalnya pada lantai yang licin, atau mungkin dia bidang kasar, seperti itu dia. Ada kok misalnya nih, es pada logam, nanti akan ada pada kayu, berapa sih gaya apa namanya itu udah ketetapannya ya. Ada namanya koefisien gesekan. Jadi nanti ada koefisien gesekan misalnya nih pada S dia mu S sama dengan 10, mu K sama dengan 0,3, pada logam dia 0,15. Langsung kamu kalikan aja nanti. Oke? Misalnya di sini namanya kayu ya, di sini namanya kayu. Kayu ya. Kalau ini tadi diam, maka gaya gesek namanya kalau misalnya ditanya gaya gesek atau F gitu ya. FK gitu ya. Kalau dia ini pada kayu, kalau ini pada kayu gitu, ditanya adalah gaya gesek. Kalau di sini kasusnya pertama itu diam. Hampir bergerak boleh juga. Hampir berarti nggak bergerak ya. Kalau dia diam, langsung aja F sama dengan F statis sama dengan mu S dikali dengan gaya normal. Langsung aja. Kalau kayu, gitu ya, kayu pada kayu ini baloknya kayu juga, terus bidangnya juga kayu gitu ya. Langsung aja
Kalau dia kayu, mu-nya itu langsung ada nih di buku, nanti akan ada tuh. Terus dihafal 0,15 dikali dengan 25 akar 3. Gitu dia. Kalau dia misalnya dia apa namanya itu? Kalau dia bergerak, beda lagi. Kalau dia bergerak, nanti ada namanya gaya gesek kinetis gitu dia. Ini namanya Miuka. Miuka ini nanti kalau misalnya pun nggak kamu hafal, biasanya dia akan diketahui di soal. Itu dia Miuka dikali dengan gaya normal. Kalau Miuka pada kayu dengan balok kayu, itu dia adalah 0,20 kali 25 akar 3. Oke, kalau yang ini, sorry, bukan 0,15 setelah kakak cek. Ini kalau dia kayu, pada mu s itu 0,40. Itu dia. Oke, kira-kira paham, Dek? Sampai di sini? Paham, Kak. Oke, I hope you doing well ya. Semua yang kamu pelajari hari ini, kamu langsung dapat dengan baik juga. Cuman apa bedanya matematika dengan fisika? Kalau fisika ini dia lebih ke konsep, gitu dia. Kalau dia matematika, dia langsung ke perhitungan. Gitu dia. Jadi kalau namanya fisika itu ke konsep ya jadinya jatuhnya. Gimana kamu harus mengerjakannya. Karena dia langsung ke konsep. Seperti itu dia. Ada yang mau kamu sampaikan, Di? Enggak kok, udah jelas semuanya. Oke. Kira-kira gimana pembelajaran fisika hari ini? Apa feedback yang harus kakak perbaiki? Apa ya? Aku sejauh ini enjoy aja sih belajar, terus diajarin kakak, jadi ngerti juga. Ngerti ya? Iya. Oke. Untuk fisika ini ngerti nggak? Kakak maksudnya kayak agak curiga gitu dengan pembelajaran fisika kan? Kira-kira gimana tuh? Kamu ngerti nggak dengan apa yang kakak bahasakan dari tadi hukum Newton, sama gaya normal, sama namanya gaya berat, sama namanya apa sih gaya gesek gitu ya? Ngerti kok, Kak. Ngerti ya, Dek? Ya, ngerti. Oke. Untuk di sekolah kamu sampai di mana ya pelajarannya? Sebenarnya yang materinya tuh udah selesai, Kak. Tapi jadi belum masuk materi baru gitu. Oh, jadi materi barunya apa? Makanya aku juga belum tahu. Oh, nanti kasih tahu ya kalau udah ya. Oke, Kak. Oke, untuk pasti